Kalau yang saya pahami dan saya dapatkan, sepanjang tidak berlebihan dan madunya baik, madunya benar, bukan madu-maduan, ya, ada masalah. Tidak ada orang kena diabetes gara-gara minum madu, nggak ada. Itu yang saya ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Asy-Syu'ara sering kita baca, apa itu? Wa iza maritu fahuwa yashfin. Kan itu kan sebenarnya semacam informasi untuk mengingatkan kita, kalau Anda berobat atau sakit segala macam, saya katakan bukan itu yang memberikan kekuatan penyembuhan segala macam, tapi Allah yang berkehendak dan Allah yang mengendalikan itu. Contoh mungkin madu, misalkan. Madu kalau Anda baca, misalkan ya, risetnya, penelitiannya, apa segala macam, udah terlalu banyak manfaat madu kan gitu. Pertanyaan saya sekarang, bisakah madu ini menyebabkan diabetes atau kencing manis? Bisa. Yang pertama gimana? Ya, sehari dia minum mungkin 2 liter, 3 liter, bisa. Itu paling gampang. Ya, sehari minum 1 kilo, 2 kilo, ya, berlebihan. Kan masuk bab yang tadi itu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau seandainya kita urai lagi, apa yang bisa, kok saya habis madu tiba-tiba gula darah saya naik, ini luar biasa loh, gitu kan. Bisa gitu? Bisa. Sebelum minum madu tadi, dia udah curiga sama madunya. Dia ngomong, ini jangan-jangan kalau saya minum ini, jangan-jangan kalau saya minum ini naik gula darah saya. Kan gitu. Ini naik beneran. Itu kan penyakit, was-was. Ya. Nggak ada. Kalau yang saya pahami dan saya dapatkan, sepanjang tidak berlebihan dan madunya baik, madunya benar, bukan madu-maduan, ya, ada masalah. Tidak ada orang kena diabetes gara-gara minum madu, nggak ada. Itu yang saya ketahui. Kalau seandainya dia minum kena kencing manis gara-gara minum madu, itu perlu ditelusuri. Entah dia berlebihan, entah dia mungkin madunya nggak benar. Kenapa mustahil? Kenapa? Allah sendiri menjanjikan di dalam madu itu ada kesembuhan. Tidak mungkin Allah mau mencelakakan kita kan? Kayak begitu. Ya. Nah, jadi kembali ke itu tadi, kekuatan akidah, kekuatan keimanan. Makanya, ya, lagi-lagi saya sampaikan, ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang sakit, atau mungkin kita pun sedang sakit, kalau mungkin bahasa orang-orang sekarang, anak-anak tuh chill out man, gitu loh. Tenanglah gitu loh. Allah yang mengendalikan diri kita, ya. Allah yang mengurusin semua urusan kita, bahkan cuma urusan penyakit secuil itu yang enggak juga selama Nabi Ayub yang 18 tahun. Allah sembuhkan Nabi Ayub itu Allah sembuhkan dengan apa? Urkut, kata Allah. Hentakkan kakimu di bawah tempat tidurmu itu sehingga keluar mata air. Kan sembuhnya begitu mudah. Itu banyak kali saya temukan. Ya, pernah satu kisah, dalam satu pelatihan saya mengajar pelatihan tentang herbal gitu-gitulah. Ada yang cerita ke saya begini. Dia bilang begini, "Dok, terima kasih ya." Bukan terima kasih, dia cerita tentang pengalaman dia lah gitu kan. Bapaknya atau ibunya saya lupa itu. Jadi mereka tuh sampai pada titik masalah ginjal seingat saya lupa penyakitnya apa, tapi intinya dia bilang begini, kita sudah sampai pada titik kepasrahan sepasrah-pasrahnya, kata dia begitu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba entah kayak gimana, dia bilang, kami tuh melihat depan rumah kami itu ada pohon kelor, terilhamkan gitu kan, minum rebusan daun kelor. Subhanallah, ini minum daun kelor sembuh tuh sakitnya. Udah ditanam Allah sekian lama di depan rumahnya, tapi nggak Allah ilhamkan. Kenapa? Belum sampai ke titik pasrah. Nah, kepasrahan kita tentang penyakit, tentang kondisi kita itulah bentuk sebenarnya keyakinan atau keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi lagi-lagi kekuatan terbesar itu justru malah keimanannya kita. Ya, dan itu bagaimana caranya sebenarnya? Ya, itu digali atau mungkin dikuatkan. Lagi-lagi dengan amal soleh. Ya, amal soleh, amal baik kita, baik pada diri kita sendiri, keluarga, ataupun pada orang lain, itu yang nanti akan menjadi kekuatan terbesarnya kita, sehingga nanti apa? Ya Allah, ngomong sama Allah, kalau sakitku ini membuat engkau semakin ridho kepadaku ya Allah, maka aku ikhlas, sambil senyum. Dan jika sakitku ini Allah membuat engkau makin cinta, makin sayang kepadaku, membuat semakin banyak dosa-dosaku engkau gugurkan, maka aku ikhlas, aku ridho ya Allah.
Kalau udah kayak begitu, kira-kira Allah sembuhin nggak? Biasanya Allah sembuhin. Allah sembuhin. Kenapa? Dia sudah sampai pada titik apa ya? Penghambaan tertingginya, udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu yang sebenarnya Allah inginkan. Makanya sakit itu, ya, kalaulah seseorang itu kena sakit, kita mulai akan berpikir, jadi sebenarnya sakit itu rahmat atau ujian? Tergantung kita menilainya. Ya. Kalau sudah naik level pada tingkat awal, pasti kita akan ngomong itu ujian. Pasti. Aku dapat ujian sakit nih, padahal gara-gara ulah dia aja tiap hari makan nggak benar misalkan gitu ya. Kan gitu. Tapi nanti udah naik imannya, ya, naik kepahaman ilmu tentang agamanya, maka apa yang terjadi? Katakan, baru saya sadarin ternyata saya bersyukur sekali dikasih penyakit itu. Itu yang Allah inginkan. Ya, makanya kan kita sering dengar hadis Nabi menjelaskan bahwa urusan seorang mukmin itu mengagumkan, kata Nabi. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar, itu aja. Dan membuat dia apa? Tenang setenang-tenangnya. Itulah iman, itulah akidah, itulah keyakinan kita pada Allah. Apa mau dikhawatirkan? Rezeki udah dijamin kok. Allah udah jamin rezeki kita. Mati sama. Saya berapa kali ketemu semua orang-orang yang konsul gitu kan, sempat bertemu dan konsulan langit mungkin bahasa saya itu. Banyak yang pengen ketemu, saya bilang saya nggak bisa akomodir semua, tapi kadang-kadang beberapa yang ketemu itu dia berdoa gitu kan, ya Allah semoga saya bisa bertemu dengan Dr. Saidul untuk konsul. Ketemu beneran itu. Ada satu kali itu saya mau ke arah Depok, mau makan sih nggak saya. Terus akhirnya entah ya kuasa Allah gitu kan, Allah gerakkan saya membelok ke kanan ke arah Pasar Minggu. Lagi saya makan di resto di situ tuh, tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin. Dokter, saya boleh konsul? Tanya. Nggak boleh, silakan. Saya bilang, saya lebih senang dikonsulin daripada diajak foto. Saya bilang, ada manfaatnya daripada foto. Ya. Terus dia cerita ibunya, Bapak, kenapa bisa ketemu saya? Saya bilang gitu sama dia. Nggak tahu dok, adalah 2 hari 3 hari ini dia bilang, saya doa supaya saya bisa bertemu dengan dokter, dia bilang. Saya mau tanya tentang kondisi ibunya yang kena kanker, tumor. Penjelasan, segala macam, senang lah dia. Mulai tenang, segala macam, begini-begini, segala macam. Nah itu, kekuatan doa lagi kan. Itu kekuatan terbaiknya. Ya, tapi doa itu tidak akan bisa memberikan kekuatan kalau kitanya tidak yakin. Gak bisa. Yakin itu balik ke bab keimanan tadi kan. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, kata Nabi. Jangan tergesa-gesa. Siapa tuh orang tergesa-gesa? Ya Rasulullah, kata para sahabat, orang-orang yang berdoa lalu mereka mengatakan, ya Allah aku sudah berdoa tapi kenapa nggak dikabul-kabulin? Itu confirm tidak akan dikabulkan doanya. Jadi kalau doa belum dikabulin, sabar. Sabar aja. Ya. Dan mungkin gaya kita ngomong sama Allah itu yang perlu diperbaiki ketika kita berdoa. Ya, perlu diperbaiki. Bagaimana caranya kita ngobrol sama Allah itu perlu diperbaiki supaya apa? Supaya nggak kaku. Ngobrol sama Allah, ya Allah, gini nih, aku mau ngomong. Boleh nggak itu? Justru itu Allah senang kayak begitu, beneran deh. Tapi tentunya dengan adab gitu kan. Kita memuji Allah dulu, kita bersolawat dulu, atau membaca tasbih. Jadi salah satu disebutkan ini resep doa supaya dikabulkan Allah itu ada. Ya, banyak caranya. Muji Allah, atau dalam sebuah riwayat saya disebutkan itu adalah bahwa kita diajarkan atau sampai apa? Diajarkan Nabi SAW itu untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Jadi setelah memuji Allah tadi kita, atau mungkin kalimat di depan itu pembuka doanya alhamdulillah memuji Allah, kita tambahkan dengan tasbih, tahmid, tahlil 10. Ya. Lalu tambahkan lagi dengan apa? Tambahkan lagi dengan doanya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi boleh nggak? Boleh. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti dihafalin itu. Itu pembuka doa yang kata Nabi, kalau orang membaca doa dengan membukanya dengan itu, maka doanya akan dikabulkan Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni lakal hamd asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad
Kalau Qulub itu baca Al-Ikhlas sebenarnya itu tuh. Cuma dirangkai dalam bentuk doa, kurang lebih kayak begitu. Ya begitu. Nah, baru ngobrol sama Allah, ya Allah begini. Sampaikan aja keluhannya apa. Sehingga nanti apa? Yang kita nikmati itu apa sebenarnya? Jiwanya kita, hatinya kita, imannya kita, lisannya kita, seluruh anggota tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian, itu berinteraksi dengan Robnya kita. Itu yang indah nanti. Beneran. Perkara dikabulkan, Allah udah janji, ud'uni astajib lakum. Kan udah dibilangin. Kalau kau doa, syarat-syarat doa kau penuhin, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Allah udah ngomong begitu dalam Al-Quran. Ya, asal tadi exclude-nya jangan sampai muncul. Gak yakin, tergesa-gesa, gak ada adab, gak boleh. Ya, maka doa-doa para nabi itu, ya, dalam Quran itu doa-doa kayak orang manja-manjaan. Jadi kalau ditanya berarti kekuatan berikutnya setelah keyakinan, iman, akidah tadi apa? Doa. Doa itu bisa mengubah takdir, kata Nabi SAW. Maka berdoalah dengan keyakinan. Kalau nggak dikabulin gimana? Bilang sama Allah, aku tetap baik sangka sama engkau ya, karena gak mungkin engkau menyulitkan aku. Sebutkan saja apa kegusaran hati kita itu, sehingga setan gak ada ruang masuk untuk menimbulkan was-was. Apa susahnya untuk mengobati atau menyembuhkan satu penyakit buat Allah? Gak ada susahnya. Allah gak ada. Cuman yang susah itu apa? Yang susah itu kita berbaik sangka dengan Allahnya. Itu yang susah. Gak yakin dengan Allahnya.